Karena Bung Roma tidak emosi. Kalau kita mengomentari eh, kontennya Habib, kita bisa terkena serangan ya. Insya Allah sudah. Jadi saya beberapa kali membahas terkait masalah Habib, bahkan sampai berujung di penjara, dituduh sebagai PKI, dituduh sebagai anak zina, dituduh sebagai orang yang membenci Islam, dan sebagainya. Tentu kalian semua sudah pada lihat kan. Jadi Masya Allah sekali. Jadi saya punya bahan konten sekarang. Saya dulu dituduh PKI loh. Kalian nggak percaya? Tanya dong sama saya. Jangan tanya sama kitab sejaman, nggak akan ada. Wahabi lagi. TIJ Wahabi, TIJ antek-antek komunis, TIJ orang bayaran dari pemerintah, TIJ sebagai buzzer bayaran dan segala macam. Padahal saya buzzer gratis. Kemudian cuman dipersekusi yang belum, cuma dilapor polisi sudah. Tapi dilapor polisi sudah, persekusi belum. Laporan pun fitnah atas kepemilikan senjata api, gitu oleh Habib. Oknum lah, nggak semuanya Habib. Nah, ketika saya menyerang oknum Habib, jadi beramai-ramai muhibbinnya menyerang saya, padahal saya ini muhibbin loh. Seperti halnya Bung Roma, kita diserang juga karena membahas Habib. Kita sebagai tukang fitnah, sebagai pengadu domba, provokator dan sebagainya katanya. Tapi ada tapinya. Ketika saya bahas Fuad Pleren, ketika saya bahas iman, ketika saya bahas kawan-kawan dia, tidak ada satupun konten kreator yang mengatakan saya PKI, yang mengatakan saya imigran. Kalau netizen yang komentar itu terserah, mau komentar apapun silahkan. Insya Allah. Justru ketika saya diam, saya nggak bahas Habib lagi, saya nggak bahas Imad lagi, ataupun saya nggak bahas kawan-kawannya lagi, ataupun saya nggak bahas itu lagi. Ya kan? Senang sekali karena saya tidak bahas mereka. Tentu saya masih bahas. Kalian masih ingat sebulan yang lalu saya katakan nanti ada kejutan beberapa minggu lagi. Saya tanya, masih ada yang ingat? Mudah-mudahan ada ya. Waktu itu saya live kalau nggak salah di pagi hari atau di sore hari di kebun. Saya bilang nanti beberapa minggu ke depan ini ada kejutan buat kalian, atau ada sesuatu yang terjadi. Ini juga akan ada nanti makin ramai lagi, makin ramai. Cuman pertanyaan saya, ya, ketika ada orang lain yang misalnya menyenggol sedikit tentang Habaib, kenapa langsung panas Habibnya? Kenapa langsung ngamuk Habibnya? Nah, di situ sama semua ya. Di situ sama, rentetan kejadiannya sama semua. Ketika TIJ bahas Habib ini, banyak oknum-oknum Habib yang terjun untuk membahas TIJ, bahkan kibin-kibin gitu. Ya kan? Bahkan ada yang dipersekusi teman saya, Bung Lubis 212. Jadi begitu, saudara. Saya curhat sedikit, biar paham kalian. Tapi saya belum dipersekusi, belum. Kita bilang nggak berani, nggak boleh bilang kayak gitu. Nanti orang yang tadinya nggak berani jadi berani. Saya dipersekusi belum pernah. Ya, dilaporin polisi sudah. Karena nggak berani persekusi saya, saudara. Bung Roma mungkin dipersekusi, enggak bakalan. Karena Bung Roma ini objektif.
Sampai sekarang Bung Roma pun ada yang marah-marah ke Bung Roma ya. Dari pertama mengundang guru gembul itu kalian sudah bisa prediksi bahwa siapa-siapa aja yang bakal diundang. Lalu banyak Habib yang marah, oknum ya, oknum kok hampir semua marah, nah, tapi oknum masih. Ya saya menggunakan kata oknum karena masih berhusnudzon. Ya, nah, kemudian diundang lagi Gus Rumel biar adil gitu, nah, biar objektif Gus Rumel. Kemudian diundang lagi Kiai Imaduddin Utsman, kemudian diundang lagi Profesor Dr. Manachem Ali. Tapi ada hal yang saya perhatikan di situ. Ketika orang-orang ini bahas nasab habaib, santun, nah saya perhatiin itu, tenang, nyaman, tidak tergopoh-gopoh, tidak meledak-meledak, tidak menuduh orang lain ini, tidak menuduh orang lain itu, hanya berbicara seputar ilmu. Nah, itu kalian perhatikan itu. Tapi sayang, Bung Roma belum mengundang Habib. Nanti kita ingin lihat Habibnya mau klarifikasi gimana, mau menjelaskan ini gimana, karena selama ini kan mereka menggadang-gadangkan bahwa mereka cucu Rasulullah, bahwa mereka adalah orang yang suci ya, orang yang mulia. Cara ngomongnya pun tentu harus lebih mulia dari orang-orang yang tidak mulia ini. Seperti orang-orang yang sudah diundang. Gus Rumel bukan Habib. Saya pikir beliau sebelumnya itu seorang Habib, ternyata bukan. Makanya ngomongnya santuy. Nah ya, malam ini kita baru saja menyaksikan tayangan di Bisikan Roma, bukan bisikan setan ya, Bisikan Roma. Nanti takut ada orang-orang yang menganggap itu bisikan setan. Nah, tentunya orang yang ketempelan setannya. Jadi dipelesetkan Bisikan Roma jadi bisikan setan gitu. Nah, ya kan? Jadi saya harap Bung Roma mengundang Habib, dan saya yakin kalau Pak Taufik Anda undang tidak akan datang beliau. Dari dulu sudah pembahasan nasab beliau belum turun tangan juga, padahal beliau kan ulama besar, beliau cucu Nabi, beliau ketua Rabitatul Alawiyah. Nah, tapi beliau ya seputar kentut sama jangkrik. Nah, seputar kentut sama jangkrik ya kawan. Nah, jadi begitu.